Aku takut. Sedang apa dia di ruangan Evelyn? Di mana wanita sialan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Epilog. Seorang berjubah hitam menyeringai dan menatap wanita muda di hadapannya. Lakukan tugasmu dengan benar. Ingat, jangan sampai gagal. Ujarnya penuh penekanan. Wanita muda itu mengangguk takut. Iya. Bagus, sekarang pergi dan tunggu instruksi dariku. Sosok berjubah itu mengeluarkan sesuatu dari kantung jubah dan memberinya pada wanita muda itu. Minum itu saat permainannya sudah dimulai. Arthur tersenyum tipis sembari mengeratkan pelukan di pinggang Bella, walaupun tidak melingkar penuh karena perut wanita itu yang membesar. Para tamu kini tengah menikmati jamuan makan yang telah disiapkan dan sesekali tersenyum saat ada yang menyapa. Sayang, apa kau tidak lelah berdiri? Mau duduk saja? Arthur bertanya sembari menatap Bella. Bella menggeleng pelan. Aku berdiri saja, balas Bella. Arthur menghela napas. Ya sudah kalau begitu, tapi jika merasa lelah, kau harus duduk ya. Peringat Arthur yang dibalas acungan jempol oleh Bella. Kedua pasangan itu terus tersenyum, seolah tengah menyalurkan rasa bahagia pada malam ini. Apalagi Bella, wanita itu tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Namun berbeda dengan Arthur, walaupun raut wajahnya terlihat bahagia, namun tidak dengan hatinya. Pria itu merasa gelisah sedari tadi. Bola matanya tidak bisa berhenti menatap sekitar, seolah tengah berjaga-jaga. Bella yang menyadari itu lantas menggoyangkan pelan lengan Arthur. Ada apa? Tanya Bella. Arthur berdeham sejenak sebelum menatap Bella. Arthur melepaskan pelukannya dan menggantikannya dengan memegang pundak Bella yang sangat dicintainya itu. Perasaan Arthur tambah tidak tenang. Sayang, jangan pernah menjauh dariku ya. Ujar Arthur membuat Bella mengernyit heran. Ada apa? Apa kau baik-baik saja? Mengapa kau terlihat tidak tenang? Tanya Bella heran. Arthur menggeleng. Jantungnya berdegup kencang karena takut. Iris biru rautnya tidak bisa diam dan terus menatap sekeliling. Aku takut. Lirih Arthur dan meremas pelan pundak Bella. Matanya kini tertuju pada wajah Bella. Ditatapnya wanita itu dengan raut gelisah dan takut. Sayang, berjanjilah jika kau tidak akan meninggalkanku. Tutur Arthur. Bella dibuat semakin bingung. Disentuhnya tangan Arthur yang ada di pundaknya. Mengapa berucap seperti itu? Mana mungkin aku mau meninggalkan kebahagiaanku? Balas Bella terkekeh kecil. Arthur menggeleng cepat. Matanya sudah berkaca-kaca. Aku mohon, berjanjilah jika kau tidak akan meninggalkanku. Kata Arthur sekali lagi. Bella mengangguk, walaupun sedikit bingung dengan tingkah sang suami. Iya, aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu, terkecuali jika takdir yang memisahkan kita. Balas Bella. Arthur menghela napas sembari memejamkan matanya. Hingga tanpa sadar, setetes kristal bening meluruh dari kelopak matanya. Bella yang melihat itu lantas bergegas mengusapnya dengan perasaan heran. Hei, ada apa? Apa kau ngidam lagi? Tanya Bella. Arthur kembali membuka kelopak matanya, kemudian menggeleng, mengangkat sedikit bibirnya. Arthur berusaha untuk tersenyum. Aku memegang janjimu. Jika kau mengingkarinya, aku akan membencimu. Ujar Arthur. Bella terkekeh kecil. Iya,
Tapi aku tidak bisa mengelak jika takdir yang memisahkan kita. Balas Bella. Arthur kembali menghela napas. Bibirnya terkatup rapat tidak bisa membalas ucapan Bella. Para tamu mengarahkan pandangan ke arah singgasana. Senyum geli tercetak di bibir mereka saat melihat kedekatan pasangan itu. Tanpa mereka sadari jika kedua pasangan yang terlihat romantis itu tengah menahan rasa gelisah. Di lain tempat, Lee mempercepat langkahnya diikuti Zack. Wajah pria itu terlihat sangat serius, tidak seperti biasanya yang selalu bersikap konyol. Zack, arahkan semua pasukan untuk menjaga pintu aula. Jangan biarkan orang asing masuk. Dan satu lagi, tolong kabari Arthur mengenai ini. Suruh dia untuk menambah penjagaan untuk Bella. Titah Lee. Zack mengangguk. Laksanakan, Yang Mulia. Zack berlalu pergi untuk melakukan tugas yang diperintahkan. Lee menghela napas sejenak sebelum kembali memfokuskan pikirannya. Wanita itu. Azura berada di area istana ini. Awalnya, Lee sudah memasang sihir di kerajaan. Jika Azura kembali, maka Lee dapat merasakannya. Sayap timur. Gumam Lee saat merasakan pergerakan Azura. Sedang apa dia di ruangan Evelyn? Dengan degup jantung yang kencang, Lee langsung berteleportasi ke ruangan Evelyn dalam satu kedipan mata. Membuka mata kembali, Lee telah sampai di depan kamar Evelyn yang terlihat sunyi. Tidak ada pengawal yang menjaga. Sial! Tanpa berlama-lama, Lee langsung masuk ke dalam kamar Evelyn. Satu kata yang menggambarkan keadaan ruangan itu sekarang. Berantakan, dan Azura tidak ada. Sepertinya Azura sudah pergi duluan sebelum Lee tiba. Lee berkacak pinggang sembari menatap ke seluruh penjuru. Dilihat dari keadaan kamar sekarang, Lee yakin jika Azura masuk ke sini untuk mencari sesuatu. Tapi, apa yang dicarinya di kamar Evelyn? Lee melangkah dan mendekati sebuah meja. Disentuhnya meja itu untuk mencari tahu sesuatu. Penawar racun naga hitam. Gumam Lee dengan kening berkerut. Bagaimana bisa Evelyn mempunyai penawar racun berbahaya itu? Banyak pertanyaan bersarang di pikiran Lee. Namun, Lee segera menggelengkan kepalanya. Sekarang ini tidak penting. Yang terpenting adalah menangkap hama seperti Azura. Penjagaan di pintu masuk aula diperketat sesuai instruksi dari Zack. Di sana ada Jacob yang Zack perintahkan untuk memimpin. Ingat Jacob, jangan biarkan orang asing untuk masuk. Periksa semua tamu yang datang atau keluar. Ujar Zack pada Jacob. Jacob mengangguk. Siap, Panglima. Jacob menunduk patuh. Zack menghela napas sebelum beranjak masuk ke dalam aula untuk menemui Arthur. Salam, Yang Mulia. Zack menunduk hormat pada Arthur dan Bella yang berada di singgasana. Ada apa? Tanya Arthur. Zack mengangguk kepalanya dan menatap Arthur, seolah tengah memberi kode lewat tatapan itu. Arthur yang mengerti lantas berdiri sebelum memberi kecupan di pelipis Bella. Aku menemui Zack dulu. Bella mengangguk tanda mengiyakan. Setelahnya, Arthur menghampiri Zack dengan tatapan datar, namun tak ayal jika rasa takut kembali menyerangnya. Apa yang terjadi, Zack? Tanya Arthur setelah berdiri di hadapan Zack. Zack menghela napas sebelum berkata, Azura berada di sini. Apa? Bagaimana bisa? Arthur berdecak marah sebelum berseru. Perketat penjagaan untuk ratu. Semua pandangan tertuju pada Arthur. Kerutan di dahi tertampang jelas di setiap para tamu undangan dan juga anggota kerajaan. Chisender dan Richard diikuti keluarga besar yang lain langsung menghampiri Arthur yang sudah berjongkok di hadapan Bella. Para tamu hanya bisa diam karena tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yang pasti sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi dilihat dari wajah Arthur. Apa yang terjadi, putraku? Tanya Chisender. Arthur menatap Bella dalam sebelum menoleh pada ayahnya. Arthur mengatakan kata Azura tanpa suara, namun Chisender mengerti akan hal itu. Hei, apa yang terjadi? Bella bertanya bingung. Aku masih memegang janjimu. Ingat Bella, jangan pernah meninggalkanku. Jika kau berani meninggalkanku, aku akan membencimu. Arthur berucap sembari menggenggam tangan Bella. Kerutan di dahi tampak jelas di wajah Bella. Wanita yang tengah hamil besar itu tampak bingung dengan tingkah laku sang suami.
Aku kan sudah bilang, aku tidak akan meninggalkanmu kecuali takdir yang memisahkan. Balas Bella. Arthur memejamkan matanya dan meremas tangan Bella yang ada di dalam genggamannya. Selalu berada di sebelahku, menjadi ratuku dan juga duniaku. Arthur kembali membuka kelopak matanya dan menatap dalam iris coklat milik Bella. Bella hanya bisa mengangguk, walaupun ia tidak paham dengan tingkah Arthur. Tanpa kau minta, aku akan terus berada di sebelahmu. Arthur tersenyum tipis dan mencium seluruh lekuk wajah Bella sebelum menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Bibir Arthur tidak berhenti berucap kata, "Jangan meninggalkanku" di telinga Bella. Selepas melepaskan pelukannya, Arthur mengecup kening dan perut Bella sebelum beranjak berdiri. Arthur menatap Chisender dan Richard. Ayah, aku mohon jaga Bella. Aku mau mengurus sesuatu. Chisender dan Richard mengangguk. Kau tenang saja, kami akan menjaga Arabella. Arthur tersenyum tipis sebelum mengambil langkah lebar untuk keluar dari dalam aula diikuti Zack. Setiap langkah Arthur memberi tanda tanya besar di benak para tamu. Pasti ada yang terjadi jika mungkin Arthur pergi begitu saja meninggalkan acaranya, pikir mereka. Di lain tempat, tepatnya di halaman depan istana, Azura menyaringai sembari bersedekap dada. Di hadapannya ada Lee yang tengah menatapnya murka. Bukan hanya Lee, tapi ada bayangan hitam dan juga prajurit rahasia yang sudah mengelilinginya. Dengan kekuatan penyihirnya, Lee dengan cepat menangkap Azura sebelum wanita itu masuk ke bangunan istana. Hidupmu telah berakhir, nenek sihir, ujar Lee remeh. Azura berdecih, tidak ada rasa takut di benaknya. Jika hidupku berakhir, maka hidup wanita sialan itu akan berakhir juga bersamaku. Ujar Azura, kemudian terkekeh. Bukan hanya wanita itu, tapi juga calon anaknya. Mereka akan mati. Lee memutar bola matanya jengah. Wanita di hadapannya ini sudah gila. Bermimpi saja dulu, sebelum Arthur melemparmu. Bukan melempar, tapi melenyapkan. Lee tertawa remeh setelahnya. Azura berdecak. Jika saja Lee tidak memasang sihir di kakinya hingga tidak bisa bergerak, mungkin satu tendangan sudah tertuju pada penyihir itu. Kau pikir Arthur mau melenyapkanku? Kau salah. Arthur tidak sanggup melenyapkan, bahkan menyentuhku sedikit saja. Kau lupa jika aku adalah orang yang dicintai Arthur. Lee yang mendengar itu lantas mengambil pose seperti ingin muntah. Begini nih, kalau orang yang sudah dibutakan oleh cinta akan berubah menjadi gila. Lebih tepatnya menjadi tidak waras tingkat dewa. Balas Lee menatap jijik Azura. Apa kau tidak bisa introspeksi diri? Kau juga sama gilanya mengenai cinta. Balas Azura. Tentu saja Azura tahu semua yang terjadi di istana ini. Kalian tidak lupa kan jika Azura mempunyai koneksi dengan iblis yang siap memberi kabar padanya. Lee berdecak. Saat ingin membalas perkataan Azura, seruan kencang seseorang lebih dulu menyelanya. Di mana wanita sialan itu? Arthur membelah kerumunan dengan napas memburu. Matanya berkilat marah saat netranya tertuju pada Azura. Azura yang melihat Arthur lantas memasang wajah memelas. Wanita itu berpikir jika Arthur akan menyelamatkan dirinya. Benar kata Lee, Azura telah gila tingkat dewa. Arthur, kau mau menyelamatkanku dari pria ini kan? Kau romantis sekali. Ayo, cepat suruh dia untuk melepaskan sihir. Tamparan keras mendarat di pipi Azura. Bahkan saking kerasnya, sihir Lee sampai hilang dari tubuh Azura, hingga tubuh wanita itu jatuh ke tanah dengan sudut bibir robek hingga mengeluarkan darah. Arthur! Azura menatap Arthur lirih. Napas Arthur memburu. Pria itu mendaratkan tendangan di tubuh Azura. Di mata Arthur, Azura bukan lagi manusia, tapi binatang. Lee, Zack, dan para prajurit yang lain terdiam menatap Azura yang sedang memuntahkan darah. Tendangan Arthur tidak main-main. Sisi kejam pria itu memang telah keluar sekarang. Mati saja kau sialan! Arthur berseru marah pada Azura yang masih tersungkur di tanah. Dengan susah payah, Azura mengangkat kepalanya dan menatap Arthur. Wanita itu memaksakan bibirnya untuk terkekeh, walaupun sedikit perih.
Ke, ke, kau tidak sanggup membunuhku, sayang. Kau mencintaiku, hanya diriku, bukan wanita itu. Mana mungkin kau mampu membunuh wanita yang kau cintai? Cih! Arthur meludah pada Azura. Ucapan wanita gila itu membuat Arthur merinding. Dalam mimpimu, sembur Arthur mengundang galak tawa dari Lee. Pria itu dia menghiraukan sekitar. Dengar itu nenek sihir dalam mimpimu. Ujar Lee di sela tawanya. Azura mengepalkan tangannya. Ini nyata, Arthurku, bukan mimpi kan? Jika kau tidak mencintaiku, lantas mengapa kau mendekatiku dulu? Azura belum menyerah. Arthur menggeram. Wanita itu sungguh membuat darah Arthur mendidih. Dasar bodoh, tanyakan pada ayahmu, mengapa aku mendekatimu dulu? Sialan, aku mendekatimu itu karena kasihan. Ingat, kasihan. Azura terdiam. Kasihan? Apa yang ayahnya sembunyikan darinya? Kau bohong kan? Tanya Azura penuh harap. Jika Arthur hanya bercanda. Arthur kembali meludah dan menendang kaki Azura. Mata Arthur berubah menjadi iris merah menyala. Kekuatan iblis Arthur keluar. Tidak ada yang bisa mencegah Arthur dalam menghukum. Tidak ada belas kasih di dalam dirinya. Sekarang, halaman depan istana sudah dikerumuni banyak orang. Bahkan, para tamu sudah ikut keluar dari aula saat mendengar keributan di depan dan juga merasakan aura pekat yang menyesakkan. Wall juga berada di situ. Di sebelahnya ada Emily yang terus menggenggam tangannya seolah tengah menguatkan. Malam ini sepertinya hidup Azura akan berakhir dan Wall tidak bisa mencegah karena Azura harus menebus semua kesalahannya. Mati. 4 huruf, 1 kata. Tidak ada yang bisa mencegah jika kata itu keluar dari jiwa iblis Arthur. Azura tertegun saat melihat perubahan Arthur. Iblis? Arthur? Kau? Azura tidak bisa meneruskan ucapannya. Arthur menyeringai. Aura di sekitar semakin pekat. Aura membunuh. Terkejut? Hah? Arthur tambah menyeringai. Kau meminta bantuan pada iblis dalam rencanamu. Kau mau melihat aku melenyapkan mereka. Wajah Azura pucat pasi. Kebenaran ini sungguh membuat Azura tidak bisa berkata-kata. Arthur memejamkan matanya sejenak sebelum membukanya kembali. Iris merahnya semakin berkilat tajam. Bawa mereka ke hadapanku. Arthur berucap, dan tak lama kemudian bayangan hitam muncul dari dalam tanah dan membawa beberapa iblis berbagai wujud yang terlihat sangat menyeramkan. Azura menatap seluruh iblis yang berjumlah 10 itu dengan bola mata membulat. Jelas, Azura mengenal mereka dilihat dari tanda bulat berwarna hitam pekat di bagian kepala, karena iblis itu yang membantunya dan juga yang sudah menikmati tubuhnya. Arthur tambah menyeringai. Aku memiliki kekuatan iblis dan melenyapkan mereka sangat mudah bagiku. Mau melihatnya? Azura mengerjapkan matanya. Tak bisa dipungkiri jika jantungnya sudah berdegup kencang, tanda bahaya tengah mengintai. Dan sekarang, orang yang sangat dicintainya adalah bahaya bagi dirinya sendiri. Arthur tertawa, raut ketakutan Azura membuat dirinya puas. Arthur mengangkat tangannya dan mengarahkan ke 10 iblis itu. Hingga sebuah cahaya merah kehitaman keluar dari telapak tangannya dan menyerang ke 10 iblis itu. Erangan kesakitan dan juga bau tidak sedap berudara di gelapnya malam. Yang menyaksikan bergidik ngeri saat melihat tubuh iblis itu hancur tak terbentuk. Bahkan ada yang sudah muntah karena tidak tahan. Arthur menyeringai. Kau akan hancur. Tidak. Kau akan lebih hancur dari rekan-rekanmu itu. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja sebelum kau merasakan penyiksaanku. Ujar Arthur pada Azura. Kembali, semua tamu dari berbagai wilayah mengatupkan bibirnya. Aura pekat semakin mengelilingi Arthur, ditambah ucapan Arthur yang membuat bulu kuduk berdiri. Kau hancur, Azura. Ini adalah balasan karena berani berurusan denganku. Azura memejamkan matanya saat Arthur kembali menendang.
Tidak ada belas kasih. Yang sudah diklaim akan mati dan hancur, maka itu akan terjadi. Wol menangis tanpa suara saat melihat Azura. Akhir dari hidup putrinya telah di depan mata. Wol hanya bisa mengikhlaskan. Azura terdiam cukup lama sebelum tertawa kencang membuat orang lain heran. Dengan sekuat tenaga, Azura memaksakan dirinya untuk berdiri dan menatap Arthur menantang. Hidupku berakhir. Azura kembali tertawa terbahak-bahak, tidak menghiraukan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Baru tamparan dan tendangan, namun sudah mampu membuat tulangnya remuk. Jika benar, maka hidup wanita tercinta dan juga calon anakmu akan ikut berakhir bersamaku. Ujar Azura yang masih terus tertawa. Arthur menggeram dan melayangkan tamparan di pipi Azura. Bahkan saking kerasnya, gigi Azura sampai terlepas dan terlempar ke tanah diikuti darah segar. Azura mendengus dan menatap Arthur kembali. Arabella dan calon anakmu akan mati bersama aku. Ujar Azura dan tertawa remeh. Kau masuk ke dalam jebakanku, Arthur. Tentu, Azura tahu semua akan berakhir seperti ini. Secuil harapan untuk hidup sudah tidak memungkinkan lagi bagi dirinya. Maka dari itu, Azura sudah menyiapkan rencana dengan matang. Dan sekarang, mereka terlalu fokus pada dirinya hingga melupakan Arabella. Karena dari awal, Azura sudah membuat keputusan. Jika hidupnya berakhir, maka hidup Arabella akan ikut berakhir seperti dirinya. Sialan, apa maksudmu? Arthur mendorong tubuh Azura hingga kembali jatuh di tanah. Azura kembali tertawa di sela ringisannya. Wanita itu balik menatap Arthur dengan remeh. Kau pikir, mengapa aku bisa segampang ini tertangkap? Arthur terdiam berusaha mencerna. Kau masuk ke dalam jebakanku. Aku sengaja membuat kau fokus padaku. Sampai kau lupa jika nyawa Arabella sudah di ujung tanduk. Aku sudah menyuruh pelayan untuk melakukan tugas terakhir. Kau tinggal menunggu kabar saja. Arthur menggeram dan kembali menendang Azura layaknya binatang. Namun, Azura hanya tertawa, membuat Arthur tersulut emosi. Arthur mengangkat tangannya dan mengeluarkan bola api. Ia hendak menyerang Azura dengan bola apinya. Namun, seruan Lee membuat tubuh Arthur menegang dan tawa puas Azura yang membahana. Lee dengan kemampuannya ia melihat hal buruk. Arthur, Arabella tertusuk. Hancur, lenyap dan mati. Tubuh Arthur lemah seketika saat mendengar ucapan Lee barusan. Dunianya hancur berkeping-keping. Air matanya meluruh dengan keras. Arabella! Seorang pria berteguh tegap turun dari kuda hitamnya dengan aura pekat yang menyelimuti. Wajah pria itu semakin datar, ditambah iris biru lautnya yang menyorot tajam seperti bisa menusuk. Percikan darah menodai pakaian yang ia kenakan. Bukan hanya pakaian, namun pedang di tangan juga berlumuran darah. Penghuni istana yang melihat itu hanya bisa menunduk takut dan tidak berani menatap pria yang semakin kejam itu. Zek! Pria itu berteriak dan tidak lama si empunya nama langsung menunduk hormat. Hamba sendiri yang mulia. Zek menunduk takut, tidak ada raut berani seperti dulu di wajahnya. Bersihkan pedangku. Arthur melempar pedangnya yang penuh dengan darah kotor Azura sehabis ia eksekusi pada Zek, dan dengan sigap ditangkap oleh Panglima Estemoral itu. Jangan ada noda darah sedikit pun. Jika ada, maka kau harus menanggung risikonya. Lanjut Arthur dan langsung berlalu pergi. Zek menatap punggung Arthur yang kian menjauh. Pria itu sangat hancur dan berantakan. Tidak ada senyum lagi di wajah tampannya. Tidak ada belas kasih lagi di dalam dirinya. Semuanya berubah semenjak belahan dunianya pergi dan tidak akan kembali. Dunia Arthur hancur. Pria itu semakin kejam dan tidak tersentuh. Semuanya karena Ratu Arabella, wanita cantik yang telah pergi meninggalkan Arthur selama-lamanya. Putraku! Seruan itu membuatnya berhenti. Ia menoleh
dan mendapati Kimberly berjalan ke arahnya dengan menggendong anak kecil berusia 2 tahun. Kau baru tiba? Tanya Kimberly. Arthur menatap datar ke arah anak kecil itu sebelum mengalihkan pandangannya saat netranya tidak sengaja tertuju pada iris bocah laki-laki itu. Iris coklat terang yang mengingatkannya pada wanitanya yang telah pergi. Aku pergi. Arthur langsung bergegas pergi dengan tangan terkepal di sisi tubuh. Namun, perkataan ibunya membuat langkah Arthur kembali terhenti. Arthur, apa kau akan bersikap seperti itu terus pada Arjuna, anakmu? Tanya Kimberly. Arthur memejamkan matanya, tangannya semakin terkepal erat. Sudah 2 tahun berlalu, namun rasa sesak kehilangan itu tak kunjung memudar. Bahkan Arthur tidak memperhatikan Arjuna karena iris mata bocah itu sangat mirip seperti Bella, belahan jiwanya. Maaf Bu, dan maafkan ayah Arjuna. Untuk sekarang, aku tidak mau diganggu. Aku mau sendiri dulu. Ujar Arthur dan menatap ibu dan anaknya sekilas, sebelum berlalu pergi dengan mata yang berkaca-kaca. Ternyata, ditinggalkan Bella bisa membuat Arthur hancur berkeping-keping. Impian yang ia dambakan bersama Bella kini tinggal kenangan saja. Bella telah pergi, meninggalkan Arthur yang terluka cukup dalam. Hanya satu harapan Arthur. Biarkan aku bertemu dengannya di kehidupan berikutnya, Tuhan. Dengan berakhirnya part kali ini, berakhir pula lah kisah perjalanan Arabella dan Arthur. Bagaimana menurut Sobat Kece? Part berapa yang menurut Sobat Kece paling romantis, lucu, atau menegangkan? Tulis di kolom komentar ya. Tentunya, ending kisah ini akan berbeda dengan yang ada di buku. Maka dari itu, yuk segera dibeli bukunya. Jangan lupa untuk terus dukung Kece dengan cara subscribe, like, komen, dan share cerita yang Kece bawakan. Buat Sobat Kece yang memiliki cerita untuk Kece bawakan, boleh banget nih menghubungi Kece pada email yang akan Kece sertakan di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk menyertakan juga sosial media serta nomor WhatsApp Sobat Kece agar memudahkan dalam berkomunikasi. Tunggu Kece dengan cerita-cerita yang gak kalah seru selanjutnya ya. Karena Kece siap menemani kamu jelajahi cerita, ciptakan dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.